Kelihatan ya? Oke. Kemarin ada yang tanya terkait soal ini, soal hitungan ini. Kemarin kan di pilihan ada yang defisit, ada yang surplus gitu ya. Terus dia bertanya, ada nggak anaknya ya? Sorry. Orangnya nggak ada. Yang tanya Dayat. Dayat ya, Ustaz. Jadi kemarin itu kan jawabannya defisit ya, harusnya defisit 568, tapi kemarin nggak ada, adanya defisit 468 kayaknya. Nah, cara ngitungnya teman-teman pasti udah paham ya. Cuma ini sama ini ditambah, ini sama ini ditambah, yang penerimaan ditambah, kemudian yang pengeluaran juga ditambah, kemudian dikurangi gitu. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1750 ditambah 11,5 berapa teman-teman? Oi. Apa, Dad? Ini pendapatan dalam negeri tambah hibah. Berapa jumlahnya? 1.761,5. Ya benar, 161,5 ya. Kemudian pengeluarannya 2.330. Nah, ini kemarin berarti kan kalau kita ngitung apakah dia APBN-nya defisit atau surplus atau seimbang, itu kan berarti total pendapatan dikurangi total pengeluaran ya. Nah, kita kurangi nih. Dikurangi. Jadinya berapa? Minus minus 568,5. Nah, kemarin ada yang ngasal jawabnya. Saya melihat banyak yang ngasal. Jadi caranya cuma gitu ya. Jadi kalau kita nyari apakah dia anggarannya itu defisit atau surplus, kita cuma ngurangi antara penerimaan sama pembelian atau belanja. Nah, kemarin tuh nggak ada jawabannya teman-teman, soalnya saya tipu gitu tulisnya. Nah, akhirnya kemarin saya bonuskan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan tentang APBN, saya hari ini akan lanjut menjelaskan mengenai APBD gitu. Nah, Ustaz. Ya. Saya, Dad. Ya. Mana itu? Kemarin surplus itu yang mana, Dad? Jadi kalau surplus itu berarti penerimaannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kalau defisit, pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya. Nah, tadi waktu kita ngitung yang ini tadi ya, nomor 5. Sorry. Ini kan tadi berarti kalau kita kurangin kan pendapatan dikurangi belanjanya kan negatif. Berarti dia defisit anggarannya. Nah,
Kemudian kalau anggarannya defisit, pemerintah mencari pembiayaan lain dong. Caranya dengan apa? Caranya dengan bisa utang luar negeri, kemudian bisa nerbitin surat berharga yang dijual ke masyarakat, atau itu namanya istilahnya utang dalam negeri ya. Kemudian bisa ya dua itu sih yang utamanya, utang dalam negeri atau utang luar negeri. Oke, Ustaz. Oke, Terima siap. kasih. Kita lanjut ya ke APBD. Di APBD ini juga nanti kita kenal APBD surplus apa negatif itu. Surplus atau defisit maksudnya. Karena struktur keuangan negara kita ini kan emang didesain defisit ya. Makanya APBN-nya defisit, kemudian APBD-nya juga defisit gitu. Jarang kita menemukan APBD daerah-daerah yang bernilai positif atau surplus gitu. Nah, pengertiannya sendiri APBD adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam 1 tahun. Jadi tiap tahun anggaran pasti beda-beda. Kecuali tahun anggaran sebelumnya tidak disetujui oleh DPR gitu. Jadi APBD-nya kembali ke tahun anggaran sebelumnya gitu. Nah, ini baik provinsi maupun kabupaten kota mempunyai APBD-nya masing-masing. Kenapa kok APBD ini diperlukan gitu? Soalnya kan kalian ingat kalau pelajaran PKN dulu kelas 2 SMP kita dengar istilah otonomi daerah. Masih ingat otonomi daerah? Ingat, Masih Ustaz. ingat, Dan. Jadi otonomi daerah itu kan dari pusat menyerahkan ke daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Karena diberikan hak otonomi sendiri, makanya tiap daerah-daerah itu harus punya anggarannya masing-masing, sehingga dibikin nih namanya istilah anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing gitu. Kalau dulu sebelum adanya otonomi daerah, daerah-daerah itu dikasih anggaran dari pusat langsung. Kalau sekarang kita menyusun sendiri di daerah-daerah, yaitu oleh pemerintah daerah, yaitu kalau di kabupaten kota berarti bupati dan wali kota bersama DPRD kabupaten kota. Kalau di provinsi berarti gubernur bersama DPRD provinsi gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut di slide selanjutnya. Jadi fungsi APBD itu juga ada beberapa. Ada 6. Ada fungsi otorisasi, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi. Yang 3 ini kemarin kita udah bahas sama ya. Kayak di APBN. Kalau alokasi berarti dia mengalokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat apa? Bahasanya kemarin tuh sorry, saya lupa bahasanya. Nah, alokasi itu untuk anggaran-anggaran yang bersifat penting gitu. Bahasa sederhananya penting, tapi saya lupa bahasa pasnya itu. Nanti saya carikan ya. Sorry. Kayak untuk pembangunan jalan, kemudian pembangunan sarana prasarana dan lain-lain. Kalau distribusi itu lebih ke pemerataan, kayak memberikan subsidi ke masyarakat, kemudian memberi subsidi atau bantuan pendanaan bagi daerah-daerah yang lebih membutuhkan dan lain-lain gitu.
Nah, kalau fungsi distribusi tadi itu bisa tercermin dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ya, teman-teman. Kemudian dana bagi hasil gitu. Kalau stabilisasi berarti dia berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Jadi kalau ada goncangan dalam perekonomian, APBD ini juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi tersebut melalui belanja pemerintah daerah. Gitu. Saya untuk yang 3 fungsi di atas, fungsi otorisasi, kemudian fungsi pengawasan dan fungsi perencanaan. Fungsi otorisasi itu berarti APBD ini sebagai dasar dari perencanaan keuangan daerah gitu. Otoritas daerah untuk melakukan pembangunan. Nah, kalau fungsi pengawasan, adanya APBD itu berarti dalam pelaksanaan anggaran atau dalam pelaksanaan belanja, kemudian dalam pelaksanaan penerimaan daerah, APBD ini berfungsi untuk mengawasi apakah dia sesuai dengan ketentuan atau enggak gitu. Jadi kan kalau di APBD itu kan ada pos-pos penerimaan, pos-pos pengeluaran gitu ya. Misal di APBD tahun 2021 Kabupaten Tuban, di pos belanja rutin ada belanja pegawai yang totalnya itu mencapai 1.000 triliun. Nah, misal di tahun 2021 tersebut belanjanya untuk belanja pegawai itu lebih dari 1.000 triliun, maka ini sudah mengalami penyimpangan dari APBD dan ini nggak sesuai. Makanya salah satu fungsi dari APBD itu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan belanja dan pendapatan di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi alokasi, fungsi perencanaan ya, fungsi perencanaan. Jadi kan APBD ini dibikin di awal tahun gitu, disahkan di tahun sebelumnya dan diberlakukan mulai dari tahun berjalan awal tahun. Misal APBD tahun 2021 berarti dia disahkan di tahun 2020 dan dijalankan mulai Januari 2021 gitu. Nah, di sini ketika periode pemerintah merencanakan APBD, berarti sekaligus mereka merencanakan pembangunan di daerah tersebut selama 1 tahun ke depan. Misal tahun 2021 nih, di Kabupaten Tuban, kita si pemerintahnya pengen bangun stadion gitu, pengen bangun stadion. Nah itu sudah harus direncanakan di tahun 2020 sehingga dapat dianggarkan di APBD untuk 2021 gitu. Nanti kalian bisa cari definisi bakunya ya di buku kalian atau di internet. Kalian belum pada dapat buku ya? Belum, Dot. Ya, kemarin masih kurang kayak kelas 11. Kalau kelas 10 udah full ini jumlah bukunya. Jadinya udah didistribusikan kayaknya kalau kelas 10. Kalau kelas 11 belum. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Yaitu sumber-sumber APBD. Nah, sumber-sumber APBD ini ada beberapa, teman-teman. Yaitu meliputi, berarti kalau kita ngomong sumber-sumber APBD itu berarti penerimaan ya. Penerimaan daerah.
penerimaan dari APBD. Yang pertama yaitu penerimaan asli daerah, pendapatan asli daerah. Nah, ini komponennya ada apa aja? Kayak pajak, kemudian retribusi daerah, dan lain-lain. Pokoknya dia yang diambil langsung oleh pemerintah daerah. Gitu. Kemudian ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini apa? Dana perimbangan itu dana yang dia ditransfer dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah. Nah, contohnya apa? Kayak dana alokasi khusus, kemudian dana alokasi umum. Kemudian ada, kalau ternyata APBD-nya defisit, pemerintah daerah pasti melakukan pembiayaan yang lain, yaitu melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini bisa dari mana aja? Dia bisa dari pinjaman ke pemerintah daerah lain, kayak misal Sidoarjo APBD-nya defisit nih. Ternyata dia akhirnya ngutang ke Surabaya gitu, karena kita tetanggaan ya, kita utang gitu. Pinjaman daerah ini bisa dari pemerintah daerah lain, kemudian pemerintah pusat, bisa ke masyarakat dengan menerbitkan surat utang pemerintah daerah gitu. Kalau negara kan punya surat utang negara ya. Kalau pemerintah daerah misal dia pengen utang ke masyarakat, berarti dia harus menerbitkan surat utangnya dan dijual ke pasar modal gitu. Nah, kalau pendapatan lain-lain yang sah ini komponennya ada banyak, misal dia menjual aset daerah, misal ada di daerah Gresik nih, di Gresik ada aset daerah yang nganggur mangkrak bertahun-tahun gitu, dan dinilai udah nggak produktif dan udah nggak dibutuhkan lagi untuk pemerintah daerah. Akhirnya pemerintah daerah melelang dan menjual aset tersebut. Nah, ketika hasil penjualan aset daerah tadi udah masuk ke kantong pemerintah daerah, itu termasuk ke pendapatan lain-lain. Di slide selanjutnya ini saya lebih memperinci terkait PAD itu pos-posnya apa aja, kemudian dana perimbangan itu apa aja gitu ya. Oke, saya lanjut ke next slide. Nah, ini jadi pendapatan asli daerah itu apa aja sih? Yang pertama ada pajak daerah, kemudian ada retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain. Pajak daerah itu contohnya apa? Ada yang masih ingat pajak daerah? Ini pelajaran SMP kayaknya. Jadi kan pajak itu kan ada yang pajak ditarik oleh pusat, ada yang pajak ditarik oleh pemerintah daerah. Nah, kalau pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat itu pajak penghasilan jelas, dan juga pajak pertambahan nilai. Kalau pajak daerah, contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh, anak-anak? Apa, Nat? Sini ada yang rumahnya deket tempat hiburan nggak? Tempat hiburan apa, Nat? Ya apa aja. Ada, Dad. Nah, kalian kan di sana masuk ke misal ke pantai itu kan ada yang kalian harus bayar gitu kan. Nah, itu masuk ke pajak daerah, pajak hiburan gitu. Kemudian
Ada Oh, kalau kayak tempat wisata itu, Dad. ya pajak hiburan itu pajak tempat Ibarat wisata, pantai, Bad. kemudian pajak apa hotel, Pajak kendaraan bermotor. pajak kendaraan bermotor juga masuk ke pajak daerah ya. Pajak kendaraan bermotor. Di daerah saya bukan wisata, Dad. Apa? Dugem, Dad. Kamu daerah mana sih? Pantai, Dad. Di mana? Tuban. Tuban yang mana? Tuban Barat, Dad. Oh, emang daerah sana banyak ini ya? Banyak dugem ya? Ada satu tapi, Dad. Ada satu doang. Ya, termasuk juga tempat hiburan malam itu juga masuk ke pajak daerah, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau pendapatan daerah Surabaya ini sangat gede, soalnya di sini banyak tempat hiburan gitu ya. Termasuk pajak apa? Bangunan mal-mal gitu juga kan dia masuk ke pajak daerah gitu. Nah, selain itu ada retribusi. Retribusi ini apa? Retribusi daerah contohnya. Kalian pernah ini kan tentunya parkir gitu kan dikasih karcis warna hijau atau warna pink gitu. Ya, Dad. Nah, itu termasuk juga ke retribusi daerah. Nanti pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang perpajakan, teman-teman. Parkir. Parkir. Dan lain-lain. Nah, kalau laba BUMD misal di Surabaya ada BUMD yang ngurusin air, apa namanya? Badan usaha yang ngurusin air-air itu apa namanya? Apa Subhanallah. PDAM. Ya, benar. PDAM ya, PDAM. PDAM, misal PDAM itu dia apa laba di tahun tersebut, maka laba itu juga akan dibagikan ke pemerintah daerah. Soalnya apa? Soalnya pemerintah daerah berkontribusi ngasih modal ke BUMN, BUMD tersebut. Ya, misal contoh laba apa tadi PDAM. Nah, ini ya kalau PAD. Nah, kita ke dana perimbangan. Dana perimbangan tadi sudah saya bilang ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil. Yang kemarin pertemuan kemarin sudah kalian cari ya pengertiannya masing-masing. Jadi itu tujuan saya ngasih tugas pengertian-pengertian itu sekalian biar kalian bisa jadiin catatan kalian buat nanti persiapan di UTS gitu. Banyak, Dad. Iya. Ya nggak apa-apa kan masih lama. Kemudian ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah tadi apa aja? Pinjaman dari pemerintah pusat ya. Pinjaman ke daerah lain, pinjaman ke masyarakat, sama pinjaman ke lembaga keuangan. Pinjaman ke lembaga keuangan ini misal pemerintah daerah pinjam ke bank gitu. Atau pinjam langsung ke Bank Indonesia juga bisa. Dan lain-lain. Lain-lain ini hibah. Hibah ya, hibah kemudian bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten. Jadi pajak-pajak yang ditarik oleh provinsi itu juga nanti sebagian persennya itu akan dikembalikan ke kabupaten asal gitu. Misal pajak apa ya, pajak yang provinsi ya. Pajak PKB, pajak kendaraan bermotor itu pajak provinsi, teman-teman. Nah,
Misal pajak kendaraan bermotor, si Said ya, Said orang mana Yid? Orang Tuban ya Yid? Lamongan. Lamongan. Ya, Said orang Lamongan, bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, uangnya Said ini akan masuk ke provinsi, tapi sebagian lagi berapa persennya itu akan dikembalikan ke kabupaten. Jadi dengan membayar pajak kendaraan bermotor, Said juga mendukung pembangunan di daerahnya gitu. Kalau tol, Kalau tol itu masuk ke ini ya, masuk ke pusat ya. Oh, pusat. Ya. Dan itu jatuhnya bukan pajak yang kalian bayar tiap masuk tol itu. Itu emang tarif tol, bukan pajak. Jadi itu nanti kalau untung si pengelola tol namanya apa, PT apa? Apa tuh? PT Jasa Marga ya. Kalau kalian naik tol itu kan pasti lihat logonya J warna kuning gitu ya. Nah, itu Jasa Marga itu perusahaan BUMN yang dia mengelola jalan raya, jalan tol gitu. Nah, dia yang kalian masuk tiap masuk tol dan kalian bayar itu bukan pajak atau retribusi, melainkan itu emang tarif tol, dan itu akan diakumulasikan dalam setahun. Kalau misal dia tarif tol tadi selama setahun itu ternyata mengalami laba, maka labanya itu akan masuk ke pemerintah negara juga, ke APBN juga. Kalau untung, tapi selama ini masih buntung teman-teman. Kita masih utang kemana-mana. Ada namanya lain-lain ini dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini ya diberikan ke daerah-daerah yang diberikan keistimewaan gitu. Misal Papua gitu ya. Papua di mana mereka diberikan hak otonom untuk menjadikan mengatur daerahnya sendiri gitu, dengan tentunya dengan batasan-batasan. Akhirnya dia diberikan dana otonomi khusus untuk mengelola daerahnya. Termasuk kalau kalian dengar Jogja itu kan daerah yang satu-satunya di Indonesia yang dia dipimpin oleh seorang raja ya. Dan di sana juga pemerintah nasional, pemerintah pusat itu dia juga ngasih dana khusus ke pemerintah DIY untuk pembangunan mereka gitu. Namanya dana keistimewaan. Makanya kalau kalian sekarang ke DIY itu pembangunannya sangat gede-gedean ya. Ada pembangunan jalan terowongan yang di Bandara Baru, kemudian kemarin pembangunan Bandara Baru Kulon Progo itu juga salah satu bentuk belanja dari dana keistimewaan DIY gitu, karena jumlahnya sangat lumayan gede sehingga dialokasikan ke sana. Sehingga sekarang kalau kalian ke Jogja, kalau naik pesawat turunnya nggak di Sleman lagi, turunnya di Kulon Progo. Bagus, intermezzo aja ya. Nah ini belanja-belanja daerah ya. Belanja-belanja daerah ini ada beberapa. Ada belanja pegawai, kemudian belanja bunga dan lain-lain. Ini bisa kalian cari pengertian bakunya di buku masing-masing atau di internet gitu. Karena ini pengertiannya sudah bertebaran di mana-mana, kalian harusnya bisa
lebih mandiri untuk mencari pengertiannya ya. Nah, yang di sini saya perlu garis bawahi. Di sini ada belanja pegawai 2. Kenapa kok dia masuk ke 2 pos gitu? Ada yang masuk ke belanja tidak langsung, ada yang masuk ke belanja langsung. Ada yang punya pendapat? Belanja. Iya, belanja pegawai. Kelas 2 pos 2 belanja pegawai, ada yang dimasukkan ke belanja langsung, ada yang dimasukkan ke belanja tidak langsung. Kenapa, Rut? Kenapa ya? Di sini ada ya orang tuanya PNS atau pegawai pemerintahan. Di desa mungkin jadi kades. Gak ada ya? Oke, nanti akan saya jelaskan menjelang setelah ini aja, setelah kita keluar dan masuk lagi. Soalnya ini mau selesai Zoom pertamanya. Nanti kalian masuk lagi ya. Oke, kita habis gini keluar sendiri. Jadi nanti kalian masuk lagi ya. Gila.